Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sob Manual Channel. Kali ini spesial buat pemula ya, karena ini sangat penting dan harus dipelajari. Kalau mekanik senior ini sudah hafal semua ya, jadi ini dikhususkan untuk pemula. Jangan lupa ya, nanti dibantu lewat komentar di bawah kalau ada kekeliruan atau kelupaan yang tertinggal. Berikut adalah cara mudah mengetahui tahap demi tahap tentang electrical system pada ekskavator PC200. Karena pada umumnya kalau sudah mendengar elektrik, nah ini pada alergi ya, pada gugup. Maka dari itu di sini mari kita pelajari bersama dari awal ya, dari nol nanti sampai akhir, atau dari titik awal hingga selesai nanti, tetapi tahap demi tahap ya. Langsung saja kita mulai. Kita gunakan bahasa yang mudah dimengerti ya, biar mudah juga dipahami. Kita mulai dari awal sistem kelistrikan ini dari dua baterai atau aki ini ya. Kemudian baterai relay atau relay ini ya. Sebagian ada yang menyebutnya TikTok. Kemudian ini safety relay, ada juga yang menyebutnya safety dynamo start. Kemudian ini untuk pemanas ya, tetapi ini jarang dipakai ya. Mari kita pelajari cara kerjanya dan jalur-jalurnya ya. Jadikan ini referensi saja ya, karena ini belum tentu sama persis, tetapi setidaknya bisa dijadikan pembelajaran. Kalaupun toh beda, tidak terlalu jauh, tetapi di dalam cara kerjanya sama. Kita simak diagramnya ya. Berikut adalah baterai kabel yang baru kita lihat tadi ya, menuju ke R04 baterai, kemudian bercabang. Cabang ini menuju ke fuse link F05, selanjutnya ke kotak sekring. Di sini tertulis fuse box ya, tapi kotak sekring ya biar mudah dimengerti ya. Terus ke konektor atau soket ya, dan berakhir di kunci kontak B. Yang dimaksud adalah kabel ini ya, bisa dipasang di terminal baterai di sini atau di terminal baterai di sini. Sama ya, ini satu arus ya. Ini menuju ke fuse link F05, selanjutnya ke kotak sekring, terus ke konektor dan berakhir di kunci kontak B. Artinya api atau arus api dari baterai ini sudah ada atau sudah siap di kontak B. Dan apabila kita lihat di kunci kontak yang tertulis B adalah api ya. Ini ya, cari tanda B ini ya, nanti dicari sesuai yang dianjurkan ya, ke BR ini atau ke C ini, atau juga ke ACC ini, dan seterusnya. Karena api ini langsung dari baterai, sebaiknya kalau mau buka kunci kontak, lepaskan terminal baterainya untuk menghindari
konsleting. Kita lanjutkan ke baterai rally ini ya. Ini yang sudah kita bahas ya, kabel baterai ini atau ini berakhir di kunci kontak B. Kemudian baterai rally ini di sini ada dua pin, yaitu ground dan api. Ground pada umumnya atau massa ya, atau negatif pada umumnya terpasang di bodi atau sasis. Tinggal kita mencari api atau BR nya. Kita kembali ke diagram ya. Lihat baterai rally di sini ya. R01 ini adalah ground atau api atau negatifnya ya. Kita cari di BR, kita cari BR atau R02 ini ya, menuju ke terus ini ya, ke dioda. Ini hukum elektronik ya. Terus menuju ke konektor H15 dan berakhir di kunci kontak BR. Jika kontak kita on kan, maka B dan BR ini akan bertemu atau tersambungkan menjadi satu, sehingga BR ini menjadi arus api dan ACC ini ikutan tersambungkan menjadi api, arus berjalan menuju ke controller engine yang mengakibatkan controller bekerja. Dan untuk arus BR, arus api ini berjalan menuju ke R02 atau BR ini ya, yang mengakibatkan baterai rally ini bekerja. Jika kita mau fokus mendengar, akan terdengar suara TikTok. Inilah sebagian orang baterai rally ini disebut dengan sebutan TikTok. Artinya ketika kunci kontak on atau TikTok ini bekerja, terminal ini dan ini tergabung atau bertemu atau tersambungkan. Akibatnya R03 dan R04 tersambungkan jadi satu. Yang tadinya ketika off atau mati, dua buah baterai kemudian ke baterai rally bercabang menuju ke fuse blink F05, selanjutnya ke kotak sikring, terus ke konektor dan berakhir di kunci kontak. Dan ketika on bertambah, yaitu satu ini ya menuju ke dinamo starting, dua ini ya menuju ke history relay dan berakhir di safety relay. Tiga ini ya menuju ke fuse blink, terus ke kotak sikring F01 ya, 10 ampere ini ya, nomor 3. Kemudian terus ke PPC hydraulic lock, terus berjalan menuju ke R06. R06 ini langsung bekerja ya, karena atau ketika on menghasilkan tersambungnya 3 dan 5. Dan 5 ini kita cari menuju atau berakhir di kontak C. Kita kembali ke atas ya. Kunci kontak B adalah api dari baterai, kemudian BR untuk on dan C untuk start. Kita lanjutkan ketika start ya. Ketika di start, C ini mengirimkan arus api ke R06 yang tadinya sudah kita singgung. Karena R06 ini bekerja,
menghasilkan 5 dan 3 ini tersambung dan menuju ke R7 atau personal kode ya. Ini untuk kayaknya untuk kata sandi ya, atau password ya, karena tidak dipakai, langsung dari 4 tersambung ke 3 menuju ke fuse beling R17, kemudian berakhir di safety relay. Akhirnya safety relay bekerja yang mengakibatkan R28 ini tersambung antara terminal ini dan terminal ini. Kemudian arus api atau jalur ini berjalan menuju ke fuse beling, terus ke dinamo starting yang mengakibatkan dinamo start bekerja menghidupkan engine atau mesin. Setelah hidup, dinamo cas atau alternator ini bekerja mengirim arus ke dioda. Secara garis besar ya, dioda ini bekerja secara hukum elektronik, sehingga arus ini ya mampu memisahkan kembali terminal ini dan ini terpisah. Yang tadinya tergabung ya, nah sekarang ketika api dari dinamo cas ini yang sudah dimasak dioda ini masuk ke sini, ini jadi terpisah. Safety ketika mesin running. Dan controller dari ACC ini ya, controller bekerja untuk melihat program yang ada melalui monitor. Nah, monitor ini atau controller ini nanti kita bahas dan kita pelajari bersama ya sampai tuntas, dan ikuti terus agar tidak ketinggalan. Kesimpulannya, apa yang sudah kita pelajari di atas ditemukan garis besarnya, apa yang harus kita lakukan ketika tidak mau di start atau controller tidak bekerja, dan sebagainya yang berhubungan dengan yang sudah kita pelajari bersama. Mungkin sampai di sini dulu ya, nanti kita teruskan di konten berikutnya. Kita bahas semuanya hingga tuntas, kita pelajari bersama tahap demi tahap hingga selesai. Akhirnya harapan kami mudah-mudahan konten ini bisa membantu para pemula, dan karena memang ini cocok banget ya untuk mekanik pemula dari nol sampai akhir nanti ya. Akhirnya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.